Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Yulianti selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan kelas 4.3 dan teman-teman mahasiswa lainnya. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan dari PT Telkom Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Zihan Nibra Salama dengan NIM 394, lalu ada Gita Dwi Nur Aziza dengan NIM 395, lalu ada Aprilianti Dewi Nur Zahra dengan NIM 396, lalu ada saya sendiri Zikri Muhammad Yaul Haq dengan NIM 398, dan yang terakhir Fadila Amaratus Soleha dengan NIM 399. Yang pertama mengenai liquidity ratio dan solvability ratio akan dijelaskan oleh Aprilianti. Saya silakan. Baik, yang pertama ada liquidity ratio. Yang pertama ada current ratio tahun 2021 dengan hasil 0,886389608 atau 88,6%. Pada tahun 2021, setiap RP1 hutang lancar akan dijamin oleh RP 0,886389608 aktiva lancar. Lalu yang kedua ada quick ratio tahun 2021 dengan hasil 0,875121147 atau 87,5%. Pada tahun 2021, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 0,875121147 aktiva yang benar-benar lancar. Lalu ada yang ketiga, cash ratio tahun 2021 dengan hasil 0,5878383873 atau 58,8%. Pada tahun 2021, setiap RP1 utang lancar akan dijamin oleh RP 0,587883,873 kas dan efek. Lalu selanjutnya ada solvability ratio atau leverage. Yang pertama ada total debt to total asset ratio tahun 2021 dengan hasil 0,475442305 atau 47,5%. Pada tahun 2021, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 47,5%, di mana setiap RP1 total aset menjamin RP 0,475442305. Lalu yang kedua ada total debt to equity ratio tahun 2021 dengan hasil 0,906367994 atau 90,6%. Pada tahun 2021, perusahaan memiliki sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dan modal sendiri. Lalu yang ketiga ada time interest ratio tahun 2021 dengan hasil 4,489003083 atau 4,4 kali. Pada tahun 2021, perusahaan memiliki keuntungan perusahaan hanya dapat menutupi beban bunga sebanyak 4,4 kali. Lalu yang terakhir ada long term debt to equity ratio tahun 2021 dengan hasil 0,430910804 atau 43,1%. Pada tahun 2021, modal perusahaan yang dibelanjai oleh hutang jangka panjang adalah sebesar 43,1%. Baik, untuk selanjutnya mengenai rasio aktivitas atau aktivitas rasio akan dijelaskan oleh Fadila. Saya persilakan. Baik, selanjutnya ada rasio activity. Yang pertama ada receivable turnover tahun 2021 adalah 16,45146468 atau 16,4 kali. Di mana pada tahun 2021 pengumpulan piutang perusahaan selama setahun berjalan adalah sebanyak 16,4 kali. Yang kedua ada average collection period tahun 2021 sama dengan 21,88255501 atau 21,8 hari. Di mana pada tahun 2021 rata-rata piutang perusahaan tertagih adalah selama 21,8 hari. Yang ketiga ada inventory turnover pada tahun 2021 adalah 183,8382542 atau 183,8 kali. Yang dimana pada tahun 2021 perputaran persediaan perusahaan selama setahun adalah sebanyak 183,8 kali. Yang keempat ada average days inventory pada tahun 2021 adalah 1,958243139 atau 1,9 hari.
di mana pada tahun 2021 persediaan bahan baku perusahaan disimpan di gudang selama 1,9 hari sebelum dilakukan penjualan. Yang kelima ada working capital turnover pada tahun 2021 adalah min 18,234,020,88 atau sebanyak 16,4 kali, di mana pada tahun 2021 aktiva perusahaan berputar selama setahun sebanyak 16,4 kali. Yang kelima ada total aset turnover tahun 2021 sama dengan 0,51666,0413 atau 0,5 kali. Di mana pada tahun 2021 aktiva perusahaan berputar selama setahun sebanyak 0,5 kali. Baik, untuk selanjutnya mengenai rasio profitabilitas atau profitability rasio akan dijelaskan oleh Gita. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang probability ratio. Yang ke satu itu ada gross profit margin dengan hasil 0,3321, 20662 atau 33,2%. Jadi pada tahun 2021 setiap 1% penjualan perusahaan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,3321, 20662 rupiah. Yang kedua ada operating profit margin dengan hasil 0,30499266 atau 30,5%. Jadi pada tahun 2021 setiap 1% penjualan perusahaan menghasilkan EBIT sebesar 0,30499266 rupiah. Terus ada net profit margin dengan hasil 0,237040485 atau 23,7%. Jadi pada tahun 2021 setiap 1 rupiah penjualan perusahaan menghasilkan EAT sebesar 0,237050485 rupiah. Terus ada return on asset dengan hasil 0,157577638 atau 15,8%. Jadi pada tahun 2021 setiap 1% total aktiva perusahaan menghasilkan laba usaha sebesar 0,157577638 rupiah. Terus ada return on investment dengan hasil 0,122474602 atau 12,2%. Jadi pada tahun 2021 setiap 1% total aktiva perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,122474602 rupiah. Terus yang terakhir ada return of equity dengan hasil 0,233481661 atau 23,3%. Jadi pada tahun 2021 setiap 1% modal sendiri perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,2334881. Baik, untuk selanjutnya mengenai common size akan dijelaskan oleh Saudari Jihan. Untuk Saudari Jihan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang common size. Nah, untuk common size itu sendiri, cara menjumlahkannya yaitu atau cara menghitungnya yaitu membagi masing-masing komponen akun dengan total akun dan dikalikan dengan 100. Nah, di sini saya akan berikan contoh ya. Untuk contohnya itu ada dari kas dan setara kas dibagi dengan jumlah aset yang hasilnya itu 38 311 lalu dikalikan dengan 100% yang hasilnya itu jadi 13,8. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri yaitu eh, jadi 13,8 itu dari total aktiva berasal dari kas dan setara kas.
Baik, next. Untuk common size di ekuitas masih sama ya untuk cara menghitungnya. Di sini ada modal saham. Modal saham dibagi dengan ekuitas. Hasilnya yaitu 4, 4353 lalu dikalikan dengan 100 dan hasilnya itu 1,79. Nah, untuk kesimpulannya jadi 1,79 itu dari total ekuitas berasal dari modal saham. Oke, dilanjut. Nah, untuk liabilitas, di sini ada utang usaha. Utang usaha dibagi dengan jumlah liabilitas, lalu dikalikan 100 untuk jumlah usahanya itu sendiri, yaitu hasilnya ini 0,18. Kesimpulannya berasal dari total liabilitas jangka pendek dan dari utang usaha. Baik, dilanjut. Oke, untuk yang terakhir, untuk liabilitas jangka panjang masih sama ya. Untuk cara menghitungnya, itu liabilitas pajak ini dibagi dengan jumlah liabilitas, lalu dikalikan 100%. Liabilitas jangka panjang itu sendiri yaitu 437 437 dikali 100% yang hasilnya berarti sorry, 42 427 yang dikalikan 100 yaitu jadi 0,42. Jadi kesimpulannya yaitu untuk 0,42% dari total liabilitas berasal dari liabilitas pajak tangguhan bersih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir mengenai angka indeks akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama, mencari angka indeks itu harus diketahui tahun dasar pe- dan tahun yang saat ini, di mana untuk tahun dasarnya itu menggunakan tahun 2020 dan untuk tahun saat ini menggunakan tahun 2021. Untuk mencari angka indeks sendiri itu yaitu 2021 dibagi dengan 2020. Seperti contoh di sini ada kas dan setara kas. Untuk kas dan setara kas sendiri di tahun 2021 itu 38.311 dibagi dengan 20.589 yang menghasilkan eh, angka 186%, di mana kesimpulannya kas dan setara kas dari tahun 2021 itu mengalami kenaikan menjadi 186% dari 2020, di mana 186% ini itu kenaikannya bisa didapatkan dari piutang-piutang usaha yang sudah mulai dibayar oleh para pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan kami, Telkom, lalu juga dari persediaan yang mulai berkurang dan berubah menjadi kas dan setara kas dan lain-lain. Mungkin untuk contoh selanjutnya dari liabilitas jangka pendek untuk yang utang usaha. Utang usaha itu di tahun 2021 sebesar 497 dibagi dengan 928 yang menghasilkan 53,56%. Jadi untuk utang usaha sendiri itu mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 itu menjadi 53,56%. Penurunan ini bisa terjadi karena perusahaan Telkom sendiri sudah mulai membayarkan utang-utang eh, yang mereka pakai kepada pihak-pihak lain. Untuk contoh yang terakhir itu mengenai modal saham. Untuk modal saham sendiri itu PT Telkom tahun 2021 itu sebesar 4.953 dibagi dengan tahun 2020-nya 4.953 menghasilkan 100%. Jadi untuk modal saham sendiri itu dari tahun 2020 ke 2021 itu tidak mengalami kenaikan maupun